Salve, berjumpa kembali pada pagi hari ini tanggal 18 Maret 2026. Mari kembali saudara-saudara di pagi yang cerah ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih setia Allah yang tak terlupakan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 49 ayat 8 sampai 15 dan Injil Yohanes 5 ayat 17 sampai dengan 30. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam menjalani kehidupan ini saudara, kita sering merasa lelah, jatuh dalam dosa, atau merasa jauh dari Tuhan saudara. Tapi ingatlah, kasih setia Allah yang tak terlupakan senantiasa bersama kita saudara. Sekalipun kita menjauh darinya, Dia selalu hadir saudara, hadir untuk menguatkan kita. Kitalah yang tak peka, tak mau mendengar dan mengikutinya. Kita maunya menikmati kehidupan ini menurut aku, menurut dunia, dan mengikuti dunia. Bacaan pertama hari ini memperlihatkan bagaimana janji Allah untuk memulihkan umatnya yang terbuang dan putus asa. Ingat, inilah sabda Allah yang menguatkan kita dan menjawab permohonan kita pada waktu yang berkenan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Yesaya 49 ayat 8. Ingat saudara, waktu Tuhan, waktu yang berkenan bagi Tuhan, itulah yang terbaik. Masihkah kita meragukan Tuhan Allah? Masihkah kita mau berkeluh kesah? Pada masa prapaskah inilah saudara, waktu yang berkenan, yang tepat. Ini adalah undangan untuk kita untuk kembali kepadanya. Karena Tuhan aktif bekerja untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan kita yang berantakan. Sampai saat ini, Allah tak hentinya bekerja untuk menyelamatkan kita. Oleh karena kasih-Nya yang tak terlupakan, tak terbatas, Tuhan berjanji untuk memimpin umatnya keluar dari kegelapan, memberikan makan di jalan-jalan yang gundul dan menyegarkan mereka. Tidak ada lagi kelaparan atau kehausan, karena Ia yang mengasihani mereka akan menuntun mereka. Itu semua Tuhan Allah kerjakan saudara, untuk kita semua yang hidupnya dalam kegelapan, penuh dosa, agar dapat kembali padanya. Ini adalah gambaran Paskah, yaitu perpindahan dari kematian, yaitu dosa, menuju kehidupan, yaitu pemulihan. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kita selalu mengeluh saudara, Tuhan telah meninggalkan aku. Jangan Tuhan, jangan sekali-sekali kita mengeluh Tuhan telah meninggalkan aku. Kitalah yang meninggalkan kasih-Nya. Dan hari ini Tuhan menegaskan bahwa kasih-Nya jauh lebih dalam daripada kasih seorang ibu kepadanya. Sekalipun ibu melupakan anaknya, aku tidak akan melupakan engkau. Melalui Injil hari ini saudara, dalam masa prapaskah ini, kita semua diajak untuk bekerja sama dengan Tuhan Allah melalui Kristus anaknya yang telah memulihkan kita melalui sengsara dan wafatnya di atas kayu salib. Kita diajak bekerja sama dengan meneladani Yesus yang giat melakukan kehendak Bapa. Fokusnya saudara, bukan pada ketaatan hukum yang kaku, melainkan menghadirkan kehidupan dan kasih. Kita diajak meninggalkan kemalasan, berbuat baik dan percaya pada Yesus sebagai sumber hidup kekal. Mengingat Allah tidak pernah berhenti bekerja, maka kita saudara dipanggil untuk produktif, kreatif, serta berguna bagi sesama, bukan bermalas-malasan berpangku tangan. Pagi hari ini saudara-saudaraku yang terkasih,
kita diingatkan oleh Yesus, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 5 ayat 17. Maka saudara-saudaraku, kita pun diajak untuk meneladani Yesus dan berbuat baik dan membawa berkat, saudara. Bukan sekedar menaati hukum yang kaku. Dalam masa prapaskah ini kita semua diharapkan untuk dapat keluar dari zona nyaman, yaitu dosa, mendengarkan sabdanya, saudara, dan membiarkan diri kita dipulihkan oleh kasih-Nya yang tak terbatas, agar hidup kita menjadi cermin kasih-Nya. Mari saudaraku yang terkasih, jadikan masa prapaskah ini momentum untuk bangkit dari kematian spiritual, giat berbuat baik, dan menjadi pembawa hidup bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.